Halo, salam, semua menang dan happy dari Smart Berdagang. Saya punya cerita. Untuk dapat berdagang, tidak cukup punya barang yang diperdagangkan, namun perlu tempat atau channel, orang-orang yang mengoperasikan, dan sistem agar proses berdagang itu berjalan memuaskan bagi semua pemangku kepentingan. Berbicara produk hardware, orang pasti akan tahu, memahami bahwa pemegang superioritas adalah Ace Hardware. Maka Ace Hardware menjadi acuan, benchmark untuk pelaku bisnis yang akan berdagang. Jumlah gerai Ace Hardware sekarang sudah lebih dari 200 toko, hadir di 48 kota di Indonesia. Saya menemukan insight dari toko perkakas Ace Hardware. Mungkin dapat bermanfaat untuk sahabat Smart Berdagang. Insight ini mudah dipahami bila sekalian membandingkan dengan calon kompetitor yang waktu itu muncul di tahun 2011. Do It Bespong yang tidak bertahan. Pertama, perlu memahami bisnis proses yang genuine. Untuk berbisnis, dagang atau apapun perlu disusun, dijalankan, dan dipahami bisnis prosesnya oleh semua pemangku kepentingan. Proses bisnis harus ditulis dan dibakukan. Ikuti panduan ISO. Bisa menyontek sih, tapi ingat, sesuai dengan kapasitas masing-masing. Untuk menjadi besar dan menjadi banyak, seperti saat ini perlu waktu. Mulai dari 1, tambah 1, tambah 1, tambah 1, serasa stabil dan konsisten, baru dikalikan. Yang kedua, budaya perusahaan. Budaya perusahaan dapat terbangun melalui proses yang cukup panjang, dimulai dari keseriusan BOD hingga partisipasi karyawan. Dilakukan baik melalui diskusi, sharing, training, ataupun proses team building. Integritas dan transparan. Perusahaan berjalan dengan memanfaatkan teknologi Enterprise Resource Planning (ERP) yang terintegrasi dan transparan, dibarengi oleh pelaksanaan operasional yang mempunyai integritas yang telah menjadi budaya perusahaan. Apa coba indikasinya? Banyak sedikitnya karyawan yang dipecat dan dipenjarakan. Adakah pernah mendengar? Yang keempat, investasi bukan dari hutang. Untuk membuka lain bisnis baru, dari pengembangan bisnis yang sebelumnya yang sudah matang, menyisihkan keuntungan untuk diinvestasikan. Jika hutang, bisnis yang dijalani harus sudah dapat dipastikan untuk membayar kos operasional dan nyicil utang. Ace Hardware terus belajar dan tumbuh mengatasi tantangan. Tantangan yang terbesar adalah dari internal perusahaan. Jika merasa sudah menguasai karena kompetitor telah tumbang, pasti tidak akan terjadi seperti saat ini. Ace Hardware terus tumbuh
dan berubah bisa dilihat dari ukuran toko, mulai dari Ace Hardware, kemudian bertambah besar menjadi Ace Home Center, dan akhirnya mengecil menjadi Ace Express. Ini adalah suatu perubahan yang mengikuti dengan perkembangan kondisi saat ini. Dan dari channel penjualannya pun, kalau di awal jualan lewat toko yang ada, kemudian ada sales B2B, kemudian ada social media, dan terakhir juga tidak ketinggalan untuk merambah jualan lewat e-commerce. Masih banyak sebenarnya insight yang bisa kita pelajari, tapi cukup sekian dulu, takut membosankan. Salam all win and a happy dari Smart Berdagang.